Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat Ali Imran ayat 195, halaman 86 ayat 76. Ali Imran ayat 195. Untuk sementara bahasan tajwidnya kita lewat dulu. Jika dalam ayat sebelumnya, ini seperti yang dikatakan oleh seorang mufassir yang bernama Hasan, bahwa setelah orang-orang ulul albab, atau setelah seorang ulul albab memanjatkan doa kepada Allah secara berulang-ulang, mereka memanggil Rabb-nya sebanyak 5 kali, ya. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Itu dari mulai ayat 191 sampai 194. Di situ seorang ulul albab itu memanggil Allah sebagai Rabb-nya sebanyak 5 kali. Maka di ayat 195 ini Allah mengabulkan doa mereka. Allah memperkenankan permohonan mereka. Dan ayat ini turun terkait dengan pertanyaan Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Hakim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa dalam Al-Qur'an itu terkait dengan amal soleh, khususnya hijrah, kok Allah itu tidak pernah menyebut-nyebut perempuan gitu? Kenapa kok yang disebut amal soleh itu selalu saja laki-laki gitu?" Di dalam bahasa kita mah protes lah gitu. Kenapa kok yang disebut itu laki-laki terus, kapan disebutnya perempuan? Nah, maka ayat ini merupakan sebuah pangbubungah dalam mencek bahasa orang, merupakan kabar gembira, motivasi, bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Apa kabar gembiranya itu? Fastajaba, kemudian mengabulkan, kemudian memperkenankan, lahum, untuk mereka. Siapa mereka di sini? Ya tadi ulul albab itu, baik itu ulul albab dari kalangan laki-laki ataupun ulul albab dari kalangan perempuan. Siapa yang mengabulkannya itu? Rabbuhum, Rabb mereka. Nah, ini memberikan sebuah isyarat begini.
Pertama, pentingnya kita istiqomah, tidak bosan-bosan, serius, sungguh-sungguh dalam memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya berdoa itu tidak hanya cukup satu kali, tapi harus berkali-kali. Dan tentu harus dibarengi dengan pengharapan yang penuh, pengharapan yang besar, dan tunjukkan bahwa kita itu betul-betul fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala, butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai buahnya itu fastajaba lahum rabbuhum, kemudian Allah mengabulkan, memperkenankan kepada mereka itu doa-doa ataupun permohonan-permohonan mereka. Nah, apa inti dari bentuk pengabulan Allah itu? Nah, sesungguhnya aku la udi'u, tidak akan menyia-nyiakan. Doa itu pakai bukan pakai dal. Kalau pakai dal itu bukan memohon. Maksud udi'u itu, kalau kan kata asalnya udi'u itu hilang gitu Pak. Jadi anila udi'u, aku tidak akan menghilangkan itu. Aku tidak akan menyia-nyiakan. Aku tidak akan menyepelekan. Artinya bahwa Allah itu betul-betul memperhatikan. Allah itu betul-betul akan mengabulkan amalan amilin, seorang amil, seorang yang beramal, minkum, dari kalian. Nah, bagaimana caranya atau bentuknya Allah mengabulkan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang ulul albab, baik itu laki-laki ataupun perempuan itu? Kan di ujungnya nih, amala amili minkum min dzakarin, baik laki-laki au unta ataupun perempuan gitu. Ini jawaban untuk Ummu Salamah nih. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan dari kalian, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi dalam hal pahala, Pak, dalam hal pahala kebaikan, perlakuan Allah untuk laki-laki ataupun perempuan itu sama. Sekali lagi, dalam hal pahala, perlakuan Allah untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Sugan begini ya, kalau seorang laki-laki hijrah pahalanya 10, perempuan 5, nggak begitu. Atau seseorang katakanlah sholat tahajud, kalau laki-laki mah 10, perempuan 5, nggak begitu. Perlakuan Allah untuk laki-laki dan perempuan dalam hal kebaikan manakala mereka beramal soleh itu sama. Bahkan bisa jadi perempuan kalau memang amal solehnya lebih bagus, kualitasnya lebih besar daripada laki-laki pahalanya itu. Jadi yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah sejauh mana perbedaan kualitas mereka dalam hal beramal soleh. Jadi kalau mau dikaitkan dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah, adalah orang yang bertakwa. Ya bisa jadi perempuan lebih mulia di sisi Allah daripada laki-laki, manakala perempuan itu lebih bertakwa daripada laki-laki. Ya silakan. Jadi mengenai pahala Allah memberikan pahala yang sama
orang sholat, Iya. lalu laki-laki kan disyariatkan untuk pergi bersama ke masjid. Iya. Mendapat pahala jalannya, pahala untuk belajar secara awal waktu. Sedangkan perempuan itu kan ada beberapa dalil ya, masih utama di rumah. Iya. Apakah di rumah sendirian pun itu akan sejajar dengan laki-laki yang masjid berjamaah? Iya. Jadi karena syariat mengatakan seperti itu, bahwa laki-laki itu diperintahkan di masjid berjamaah dengan dijanjikan pahala 27 derajat, sementara perempuan itu diutamakan di rumah, tentu kan dengan banyak alasan gitu ya. Kenapa perempuan itu kan lebih afdol di rumah? Pertama kan perempuan itu sebagai ini punya kewajiban untuk ini mengurusi rumah tangga lah Pak, punya kewajiban untuk mendidik anak, punya kewajiban untuk berbuat baik kepada suami, barangkali untuk menyediakan makanan, minuman, pakaian itu. Nah dengan alasan-alasan seperti itu, makanya perempuan lebih bagus di rumah. Di samping itu untuk menghilangkan fitnah. Nah makanya ketika perempuan itu sholatnya di rumah, itu bisa sebanding Pak dengan laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid. Karena memang syariatnya atau arahannya seperti itu. Kalau arahannya tidak seperti itu, pasti perempuan kan lebih memilih ke masjid. Tapi karena Nabi mengatakan bahwa perempuan itu lebih utama di rumah, maka pahalanya itu akan sama dengan laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Itu kalau dalam hal amal soleh, dalam hal kebaikan. Bahkan tadi kita katakan kalau perempuan itu amal solehnya lebih bagus, niatnya lebih ikhlas gitu Pak, caranya lebih cerdas gitu. Artinya dia beramalnya itu berdasarkan ilmu, itu pahalanya akan lebih besar bila dibanding dengan laki-laki. Barangkali kalau si laki-laki itu niatnya ikhlas tapi caranya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi itu, atau caranya tidak cerdas. Kita lanjutkan nih, ba'dukum. Nah, kenapa kok Allah itu memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pahala kebaikan? Ba'dukum karena sebagian kalian mim ba'din, itu merupakan bagian dari sebagian yang lain. Laki-laki merupakan bagian dari perempuan, perempuan pun merupakan bagian daripada laki-laki. Falladzina maka adapun orang-orang yang hajaru, yang berhijrah. Ini walaupun konteks hijrah di sini itu lebih dekat kepada hijrah makani ya, dalam arti hijrah tempat, dalam arti hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Tetapi tidak terbatas pada hijrah tempat saja gitu. Bisa juga berlaku secara umum, hijrah akidi atau i'tiqadi. Bisa juga hijrah yang namanya amali. Hijrah i'tiqadi itu begini, barangkali ada orang yang sebelumnya keyakinannya di luar Islam, lalu hijrah kepada Islam. Atau barangkali ada orang muslim atau mengaku muslim yang mungkin sebelumnya keyakinannya, akidahnya itu banyak terkontaminasi oleh penyakit TBC gitu, tahayul bid'ah khurafat, hijrah gitu.
kepada akidah yang bersih dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Orang yang sebelumnya barangkali banyak melakukan amalan-amalan yang cenderung maksiat, hijrah kepada amalan-amalan yang cenderung taat, yaitu hijrah i'tiqadi, hijrah amali. Maka adapun orang-orang yang berhijrah wa ukhriju, dan juga orang-orang yang dikeluarkan atau diusir min diyarihim, dari kampung halaman mereka, dari Mekah itu diusir oleh orang-orang musyrikin Quraisy karena mereka meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka mempertahankan akidahnya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, Pak, penyebab orang itu diusir atau dijajah atau diperlakukan tidak baik, penyebab terbesarnya itu adalah keyakinan, Pak. Jadi hampir tidak pernah terdengar gitu dalam sejarah suatu negeri menjajah negeri lain kalau keyakinannya sama gitu. Rata-rata yang menjajah itu keyakinannya beda gitu. Coba saja lihat dalam sejarah, nggak pernah kan negara-negara Islam menjajah Indonesia, nggak pernah. Sugan gitu Arab Saudi menjajah Indonesia, nggak pernah. Yang ada dalam catatan sejarah itu kan yang mengusir bangsa kita dari negerinya, yang menjajah negeri kita kan Belanda, Jepang kan gitu, non gitu. Portugis itu kan keyakinannya beda semuanya, Pak. Jadi betul-betul di sini nih, kenapa pentingnya kita memiliki keyakinan yang kuat itu. Pentingnya kita hati-hati terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan itu, karena tidak sedikit negara-negara yang dijajah itu oleh negeri lain yang keyakinannya berbeda. Wa udhu, dan mereka disakiti fi sabili, di jalanku. Jadi banyak orang-orang yang ketika memperjuangkan agama Allah itu disakiti, baik disakiti secara verbal ataupun disakiti secara fisik. Disakiti secara verbal itu barangkali dicaci, dimaki, dicela, difitnah, dizalimi gitu. Wa qatalu, dan mereka berperang gitu. Mereka melakukan perang atau perlawanan, tentunya ya fisabilillah. Wa qutilu, dan mereka pun dibunuh gitu, Pak. Nah, bagi orang-orang seperti itu nih, baik laki-laki atau perempuan, baik itu laki-laki dan perempuan yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalan Allah, yang terbunuh di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah. Kan ada juga perempuan yang sering diikut sertakan dalam perang. Tentu tugas dan tanggung jawab mereka kan sesuai dengan porsi mereka. Mungkin perempuan itu menyediakan logistik dan lain sebagainya itu, Pak. Jadi bedalah perempuan nih, Pak, nih. Peran perempuan ketika perang, umpamanya memasak gitu, pahalanya sama dengan perempuan yang mengangkat senjata. Nah, begitu betul ya. Jadi sebagai gambaran mudahnya, sekalipun perempuan itu diem di tenda-tenda gitu ya, menyediakan makanan, minuman untuk para mujahid yang berperang maju ke depan, itu pahalanya sama itu, sekalipun pekerjaannya berbeda secara lahir gitu ya, nampak berbeda, pahalanya sama. Nah, di sini dijanjikan nih oleh Allah nih, bagi mereka itu la ukaffiranna. Ini diawali dengan lam taukid dan diakhiri dengan nun taukid. Kita sering katakan dalam ilmu tajwid
nunnya ini disebut gunnah. Dalam ilmu qiraah disebut nun saqilah, nun yang berat itu, dan memiliki makna qasam, itu sumpah, itu menguatkan. Jadi kata Allah itu la ukaffiranna, sungguh kami akan mengcover, akan menutupi anhum. Nah, ini menggunakan an karena yang ditutupi itu sesuatu yang buruk, Pak. Sungguh kami akan menutupi anhum dari mereka itu sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, baik itu di dunia ataupun terlebih-lebih di akhirat. Kemudian yang kedua, walaud khilannahum, sama nih, diawali dengan lam taukid dan diakhiri dengan nun taukid. Walaud khilanna plus hum, dan sungguh kami akan memasukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga, tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawah surga-surga itu, al-anhar, sungai-sungai. Nah, ini kan merupakan buah sekaligus kabar gembira, Pak, bagi seorang ulul albab, baik laki-laki ataupun perempuan, setelah mereka itu melakukan langkah-langkah. Pertama kan kemarin tadakur ya. Kemudian yang kedua tafakur. Kemudian yang ketiga mereka berdoa kepada Allah dengan serius, bahkan sampai diulang dengan 5 kali gitu. Dengan doa-doa yang andalan tentu Pak ya. Dengan doa-doa yang inti. Kemarin kita sampaikan, puncak daripada doa itu adalah memohon kepada Allah dijauhkan daripada siksa api neraka, dan memohon kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Itu puncak permohonan, Pak. Sementara permohonan-permohonan yang lain itu di bawah itu kedudukannya itu. Nah, kemudian diikuti dengan amalan-amalan berikutnya nih, berhijrah, kemudian mereka pun berjuang di jalan Allah. Ada mereka yang terbunuh, ada yang membunuh. Allah janjikan kepada mereka itu, sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Sawaban itu merupakan imbalan. Al-jaza wa thawab itu merupakan sebuah imbalan, min dari, ing di sisi Allah, ya Allah. Wallahu, dan Allah itu ingdahu, di sisinya, husnus thawab, sebaik-baik imbalan. Jadi imbalan yang terbaik, upah yang terbaik itu adalah milik Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentu itu semua kan harus kita jemput gitu Pak ya. Harus kita perjuangkan, harus kita upayakan, baik secara lahir ataupun secara batin. Baik dengan cara ini tafakur itu Pak, dengan ilmu, tadakur dengan hati, ataupun ini nih, kalau hajaru itu dengan fisik Pak. Hajaru, kemudian wa'udhu, wa qatalu, wa qutilu, itu dengan fisik. Artinya bahwa seluruh komponen yang dimiliki oleh manusia, kita ini kan punya 3 komponen Pak, hati, akal, dan juga fisik, itu harus dikerahkan gitu, untuk menjemput imbalan yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.